Ko Andre ini kan orang yang kayak aktif dalam dunia dakwah kekristenan gitu. Ko Andre bisa memperkenalkan diri. Nah iya itu aku kan nggak tahu, aku lagi-lagi aku nggak tahu. Nggak apa-apa. Nah gitu. Itu namanya saling menghargai budaya masing-masing. Selamat siang Ko Andre. Selamat siang, Mela. Terima kasih sudah bersedia untuk aku tanya-tanya. Karena mungkin pertanyaan-pertanyaan aku nanti akan nggak tahu mungkin konyol atau kekanakan gitu. Thank you. Thank you udah ngundang juga. Mula-mulanya aku mau curhat dulu dikit soal beberapa bulan belakangan ramai gosip bahwa aku adalah misionaris Kristen. Nah tapi aku nggak ngerti nih misionaris itu apa dan kerjanya apa dan segala macam lainnya lah. Nah aku lihat kan Ko Andre ini adalah orang yang aktif nih dalam dakwah kekristenan gitu. Boleh nggak kenalan dulu Ko Andre itu siapa, peran sosialnya apa gitu di dalam dunia Kristen dan mungkin pendidikan kekristenannya gimana gitu. Aku nggak paham istilah-istilahnya tapi boleh nggak cerita dulu nih buat teman-teman Forbidden Questions. Oke, mungkin kayaknya yang sopan salam dulu buat teman-teman Forbidden Question yang udah thank you buat Forbidden Question juga udah ngundang, udah kasih ruang untuk bicarain ya. Jadi iya, jadi kenalin nama saya Andre Tunggal dan pakai saya, gua, lu, Bebas. Oke, nama gua Andre, lengkapnya Andre Tunggal dan mungkin sebagian dari teman-teman mungkin belum tahu. Jadi gue dikenal lebih banyak sebagai salah satu tokoh Kristen begitu. Karena memang background pendidikan adalah pendidikan teologi. Oke, Ya, teologi. jadi benar-benar belajarin Alkitab, belajar teologi dan memang karena itu bidang yang gue kuasai dan itu jadi salah satu hal yang gue passionkan. Jadi memang gue banyak bikin konten juga tentang kekristenan. Tapi mungkin buat teman-teman Forbidden Question supaya jangan salah tangkap dulu, jangan salah ngerti dulu bahwa jadi gini, untuk membicarakan tentang sebuah keagamaan itu kan niche banget di negeri ini, apalagi kalau ngomong Kristen. Niche banget, artinya adalah sulit untuk kemudian as it is membicarakan kekristenan. Dan kita menghadapi satu realita bahwa di Indonesia ini ada sebagian orang-orang yang kemudian mendiskreditkan kekristenan. Ada kelompok tertentu lah gitu ya, yang kemudian menjelek-jelekan Kristen dan sebagainya. Jadi gue punya keunikan muncul di sosial media itu karena narasi-narasi ketika orang menghina atau merendahkan ajaran Kristen, nah gue kasih penjelasan gitu Mel. Jadi gue adalah kebetulan orang yang suka dengan belajar, suka untuk mempertanyakan agama, suka mempertanyakan iman sendiri, mempertanyakan kekristenan juga. Anyway, gue dulu waktu gue pernah ateis 1 kali. Begitu ceritanya. Forbidden nggak ngomong ini? Enggak dong, tidak ada yang forbidden di sini. Gue pernah ateis 1 kali dan sempat ada masa-masa agnostik. Meskipun gue adalah seorang yang melayani di gereja. Nah, kalau yang melayani di gereja itu namanya pendeta? Atau apa? Tidak selalu, tapi bagi khalayak umum disebutnya pendeta. Gitu, tapi bagi sebagian kultur kekristenan itu disebut juga sebagai penginjil. Oh, jadi itu bukan jabatan formal di gereja ya? Itu jabatan formal yang sifatnya diatur oleh gereja masing-masing. Dan itu digaji nggak? Karena soalnya tuduhan ke aku tuh ini Kumaila ini misionaris gereja yang digaji gereja gitu. Gereja itu sebagai rumah ibadah dan organisasi apakah mengatur juga gitu menjamin juga untuk hidupnya para pendakwah? Pada umumnya Sebutannya iya. apa sih kalau bukan kan pendakwah nih kalau orang Islam? Kalau di Kristen biasanya Sebutannya banyak. Hari ini kalau secara umum sebutannya pastor. Pada zaman ini atau pada waktu di taping sekarang-sekarang ini, pastor namanya. Jadi kan itu sebutan kekinian lah, pastor. Tetapi dalam pastor kultur itu pastor ya? pastor. Itu sama. Oh, Itu sebenarnya sebutan dari serapan bahasa dari barat. Nah, sebenarnya kata pastor itu sendiri sebenarnya lebih lekat dengan mereka yang jadi kelompok atau pemimpin agama Katolik. oh, oke. Gitu. Tapi sebenarnya di Kristen beda ya, ada pembedanya. Tapi anyway itu soal masalah cuman istilah.
namanya pastor. Sekarang orang rame sebutnya pastor, makanya ada PS, nah itu pastor. Oke oke. Kalau misalnya pendeta, itu biasanya dalam gereja tertentu, itu harus lewat satu jenjang tertentu baru jadi pendeta. Jenjangnya itu adalah pendidikan? Harus Pendidikan tertentu? pendidikan itu harus, terus kemudian kultur gereja tertentu harus ada masa pengabdiannya sekian lama, Mhm. berkualifikasi terhadap misalnya berapa lama, kualifikasinya apa, dan sebagainya, baru jadi pendeta. Oke oke. Gue berasal dari kultur kayak gitu. Kalau kultur yang lain itu, ada yang langsung otomatis pendeta ketika lulus sekolah teologi. Kalau Mmm. gue bukan dari kultur yang pasti jadi pendeta. Gue berasal dari kultur yang memang harus melalui jenjang yang cukup lumayan sulit ya untuk kemudian jadi pendeta. Jadi kalau misalnya dalam kultur kekristenan boleh nggak sih kita ceramah tanpa punya, kualifikasi pendidikan teologi? Bisa nggak? Pada kultur kekristenan tertentu bisa. Oke. Karena gini, Kristen itu mesti dianggap sebagai oke, agama. Hari ini mungkin orang ngertinya gitu. Tetapi, mungkin sama seperti agama lainnya kayak ada kelompok-kelompok tertentu yang punya preferensi tertentu ya. Nah, pada budaya populer Kristen, hari ini agak longgar. Oh, oke oke. Jadi ada sebagian orang yang tanpa pendidikan formal atau pendidikan yang cukup baik, itu udah bisa dianggap pastor, padahal Mmm. belum tentu juga. Sedangkan kalau Ko Andre berarti yang mengikuti pendidikan teologi secara formal gitu. Kurang lebih kurang lebih. Terus, punya peran nggak di gereja? Maksudnya punya peran formal nggak di gereja? Dulu, Dulu ya? sekarang gue udah tidak terafiliasi dengan satu gereja tertentu. Karena panggilan pribadi merasa bahwa, mampu untuk melihat bahwa gereja itu bukan soal label institusi, tapi gereja itu adalah soal umat ya, soal, umat Kristen, dan gereja itu dalam kekristenan kita percaya gereja itu adalah individunya, bukan institusinya. Oke. Jadi gereja itu bukan cuman tempat ibadah, Mel. Kalau dalam agama lain kan tempat ibadah, Mhm masjid misalnya atau pura misalnya. mhm. Tapi kalau gereja itu kita punya arti bukan cuma tempat ibadah, tapi juga individunya. Kita ini gereja, aku gereja. Oh, oke oke. Maksudnya aku tuh tempat di mana roh Tuhan itu berdiam di dalam aku. Oke. Jadi aku nih punya bait suci gitu. Itu Mmm. teologis ya, Iya makna iya. teologis bukan literal. Dan Berat aku sudah tidak lagi terikat pada satu gereja karena aku percaya bahwa kita sekarang ada dalam, aku percaya melihat bahwa, gereja itu tidak pada institusi lagi, tidak lagi terikat pada dinding-dinding institusi, gitu kira-kira. Berarti, Ko Andre ini kurang lebih adalah pastor independen, gitu nggak? Bisa 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 di dibilang gitu, oke oke oke. karena memang kan yang gue kerjain selama ini sosial media juga salah Mhm. satunya. Dan memang gue, kalau mau melanjutkan narasi tadi, jadi banyak orang yang mengerti kekristenan secara keliru. Mmm. Nah, gue memberikan pengertian itu. Karena Mmm. gue bertanya selalu dari kecil, dari SMP, suka bertanya berulang-ulang tentang kenapa sih percaya, Tuhan Yesus, kenapa Mhm. sih percaya bahwa dosa bisa ditebus, kenapa sih begini dan begitu, kenapa sih Tuhan udah tahu manusia bakal berdosa, kenapa diciptain? Mmm. Misal Iya contoh-contoh iya, gitu. pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya Heeh. udah kalau gitu kan, berarti Ko Andre adalah orang yang tepat untuk aku bertanya, tutorial menjadi misionaris itu gimana? Anyway, kita sempat ngobrol dulu teman-teman sebelum Mmm. ini taping, dan kemudian, gue juga termasuk yang mengamati, karena ikutin juga konten Forbidden Question juga. Terus Mela ini dibilang bahwa dia agen misionaris. Mhm. Iya. Nah, terus aku nggak ngerti, banyak sekali yang tidak aku mengerti. Pertama, kenapa sampai pada kesimpulan itu, dan misionaris itu apa? Maksudnya ya mungkin artian umumnya itu orang yang menyebarkan ajaran Kristen kali Kristen, ya. ya. Tapi maksudnya itu apa dan bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana pendidikannya, itu aku nggak ngerti. Oke. Katanya Kumaila ini adalah agen yang di pokoknya dibesarkan oleh gereja, digaji Digaji gereja gereja, dibiayain untuk untuk menghancurkan Islam dari dalam gitu. Itu kan, misi yang sangat ini ya, misi yang sangat besar gitu. mhm, Berarti kan kelihatan kayak lagi ada apa,
war gitu ya kayaknya ya. Mhm. Kayak Kalau kalau itu bener ya, berarti kan mereka harus, nego sama orang tuaku dulu nih. Orang tuaku tuh kan, agamis banget. heeh. Orang tuaku sangat agamis dan religius, itu gimana mereka hire aku waktu kecil, "Suruh Mela hafal Quran," gitu. Aku nggak ngerti makanya sampai pada kesimpulan itu. Terus aku juga sepanjang pendidikan aku tuh ya aku di pesantren dan Mhm, kuliah aku tuh, ya, studi ilmu tafsir. Quran gitu, ilmu tafsir. Bagaimana dengan, background aku dan background keluarga aku dan segala pengalaman aku, kesimpulannya ke misionaris Kristen. Nah, aku jadi pengen nanya juga, emang ada ya, dalam kultur Kristen gitu, dalam tradisi Kristen, ada gitu, misionaris undercover gitu? Ya, ya. Hmm, Ini layer banget nih pertanyaannya nih. iya iya benar. Ya, Karena pertama aku tidak tahu apapun apa tentang itu. yang pertama mungkin sekadar sebuah jawaban cepat dan Hmm, singkat untuk kemudian membuat orang-orang yang kemudian menuduh Mela adalah hmm, misionaris. Pertama, gue nggak punya kepentingan apa-apa untuk membela seandainya Mela adalah misionaris. hmm. Gue nggak punya kepentingan untuk membela itu sama sekali. Kenapa ya? Karena buat gue adalah kalau gue berbohong itu adalah sesuatu yang melanggar integritas gue sendiri secara pribadi, ya kan? Jadi for sure sebagai seorang yang tahu dunia kekristenan, tahu juga bahwa Mela pasti bukan misionaris. Karena Kenapa? tadi kita ngobrol aku tuh nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Karena dari tadi kelihatan Mela memang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Ya Mela cuma tahu kekristenan itu adalah salah satu agama dan Mhm, apa yang diketahui secara orang pada umumnya, orang Kristen menyembah Yesus, begitu kan mhm ya? mhm, Mungkin let's say gitu, tempat beribadahnya gereja. Dan mhm. teman-teman bisa ngukur bahwa Mela taunya segitu gitu loh. Bener, makanya aku nggak pernah ngontenin, maksudnya aku tidak pernah mendakwahkan kekristenan gitu, ngasih tahu ajaran Kristen tuh gini-gini, ya karena aku nggak tahu apa-apa gitu. Kalau misalnya ada kejadian aku pernah cerita tentang, Ibu Maryam, itu kan figur di Islam juga gitu, Hmm, aku menceritakannya dari sudut pandang Islam gitu, bukan ya. sudut pandang Kristen gitu. Ya, jadi untuk menyebut Mela adalah misionaris itu menurut gua itu adalah claim, which is claim itu adalah sesuatu yang diklaim belum tentu benar. Itu adalah klaim putus asa. Soalnya katanya, aku tuh nemu sumbernya, ada yang ngasih tahu nih misionaris C5, C6 gitu, pernah Ya, dengar nggak? tahu tahu tahu. Nah, Tahu. katanya mereka dapat ceritanya tuh dari situ, tapi itu tuh terlalu konspiratif bahkan untukku gitu ya. Mhm, mhm. Ya, jadi begini, pertama gue mesti jelasin dulu bahwa bermisi atau agama misi, misionaris itu dari misi itu. Oke. Misionaris itu berarti orang-orang atau kegiatan untuk menyebarkan mission. Mission itu seringkali di dianggap itu adalah sebuah kegiatan menyebarkan agama dan dari perspektif agama Kristen itu adalah salah satu memang mandat yang diminta untuk dilakukan oleh orang percaya, yaitu memberitakan tentang Yesus dan ajarannya. Oke. Hmm. Jadi misionaris itu jabatan formal bukan? Kayak jabatan Sebenarnya resmi? itu tidak pernah jadi jabatan formal. Oh, oke. Sebenarnya bermisi itu adalah tugas semua orang Kristen. Mmm, Tetapi kemudian melembaga dan jadi formal ketika ada orang-orang yang memang mengkhususkan dirinya menjadi orang yang mengabarkan Yesus, misionaris, dan dalam kultur budayanya adalah kita mesti mengerti ini dari perspektif dulu ya, kekristenan itu kan barat. mhm. Sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh, kekristenan bukan barat. Iya benar. Tapi kemudian kan kekristenan bertumbuh subur di barat Iya. ya, dalam kultur Eropa. Dan dalam kultur Eropa itu anyway, sorry gue mesti disclaimer lagi, tidak semua kekristenan kultur Eropa ada yang namanya ortodoks, Iya. timur ya, tapi yang kita kenal hari ini lebih banyak barat ya. Dari Katolik maupun Protestan itu kultur barat. Nah, yang kultur barat ini ada satu ininya atau ada sebuah upaya mereka untuk menyebarkan misi memberitakan tentang Yesus dan itu perlu kita mengerti ada unsur kolonialismenya Mmm. hari itu di mana orang barat berpikir bahwa ke daerah baru itu orang-orang terbelakang. Paham ya Oh, oke maksudnya? oke oke. Jadi, misinya itu sepaket dengan kolonialisme pada saat itu? Mengikuti cara pikir orang barat. Oke oke. Bukan bukan sepaket dengan Oh, kolonialisme, maksudnya adalah mengikuti cara pikir orang barat waktu itu. mmm, Cara pikir orang barat waktu itu adalah, "Oh, gua mau men-civilize." Jadi mmm, karena kan dulu kan ada isu-isu iya perbudakan iya, yang dianggap bahwa, oh kalau misalnya orang bukan kulit putih terbelakang dan mmm, sebagainya.
Jadi ada unsur itu. Sehingga misi itu adalah kayak kegiatan seperti mulia untuk kemudian membuat orang-orang yang di daerah-daerah terpencil ini diselamatkan. Paham ya maksudnya? Iya, Karena ada pandangan, sekali lagi ini bukan produk Kristen ya, mmm, tetapi ini produk budaya. Produk budaya menganggap bahwa orang barat itu lebih 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 superior, terpelajar, lebih berpendidikan, lebih civilized daripada orang-orang timur atau mmm. orang-orang di daerah Afrika dan sebagainya. Jadi misi itu didasari atas semangat sebenarnya ada baiknya, mau menyelamatkan orang yang, eee, mau menyelamatkan orang-orang di pelosok di terpencil itu, gitu. Jadi itu misi dan cara menyelamatkannya adalah pada waktu itu cara memahami orang Kristen adalah dengan menjadikannya percaya Yesus. Oh, aku pernah baca cerita berdasarkan kisah nyata. Jadi dia itu mungkin kayaknya misionaris ya tugasnya, dia dikirim ke Korea Utara, Mmm, tapi dia kerjanya itu guru bahasa Inggris. mhm. Tapi sebenarnya dia punya misi aku lupa apakah itu misi pribadi atau tugas dari gereja, tapi dia punya misi untuk mengenalkan warga Korea Utara terhadap kekristenan gitu. Berarti semangatnya gitu ya, mau Ya, menyelamatkan karena melihat mungkin warga Korea Utara nih teropres gitu ya. dengan kondisi. Ya, China, Korea Utara, bahkan Papua misalnya, itu Mhm, kan banyak pelayanan misi masuk. Jadi mmm, kita tidak boleh memandang misi itu hanya sekadar mengubah orang jadi beragama, tapi lebih daripada itu membuat orang itu ada harapan untuk membuat orang itu ter-civilized. mmm. Jadi yang tadinya merasa budayanya terbelakang jadi lebih baik. Nah, jadi misi itu seringkali berbarengan dengan upaya-upaya charity, Oke, upaya-upaya oke. untuk kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kok Jadi itu perspektif misinya tuh begitu. tapi itu yang suka dibilang ini bukan sih, kayak misi kristenisasi? Nah, itu lain lagi. Oke. Jadi misi kristenisasi itu adalah orang kan bilang kristenisasi. Mhm, Itu kan 2 kata, kristenisasi. mmm, Jadi upaya terstruktur, upaya untuk kemudian membuat orang beragama Kristen. Kata kristenisasi sendiri menurut gua itu sangat, multifaset ya. Multifaset itu dalam arti bisa dipandang sebagai positif, tapi bisa dipandang sebagai negatif bagi mereka yang merasa bahwa, gue udah punya agama kok, mmm, jangan lu paksa gua ganti agama dong, mmm, jangan lu paksa gua untuk berubah agama dong." Nah itu. Jadi pandangannya tuh jadi negatif dan memang akhir-akhir ini pengertiannya jadi peyoratif ya, iya, jadi buruk sekali. Padahal sebenarnya kalau mau kita bilang pada semua agama yang lain juga bisa dikenakan. Sorry, pada konteks misalnya Indonesia kan majority adalah orang Muslim, Islam. Juga ada proses Islamisasi. iya aku bisa mengkonfirmasi itu, aku tahu kok yayasan yang misalnya membantu, bencana atau di daerah konflik atau di Mhm, daerah timur, mhm, lalu mereka menyelamatkan misalnya anak-anak yang orang tuanya jadi korban, mhm, kemudian ya anak-anaknya diasuh gitu di panti asuhan, tapi kan karena panti asuhannya berasaskan Islam, ya anak-anaknya jadi, diajarin agama Islam gitu. mhm, Maksudnya kan in a way itu kan Islamisasi gitu, tapi mhm, kan itu charity. mhm, mhm. Makanya tergantung mau melihatnya bagaimana. Kalau melihatnya dengan semangat permusuhan, jadilah itu adalah Islamisasi dalam konotasi yang sangat buruk. Mmm, Tetapi kalau melihatnya dalam perspektif, ya wajar dong, mhm. karena ini adalah charity dan kemudian anak-anak tersebut dibesarkan dalam nilai-nilai Islam. Kan sebenarnya tidak harus dilihatnya buruk. Iya, karena pendidik-pendidik di sana, juga, background-nya Islam gitu. Betul. Mereka tidak bisa mengajarkan, korban, anak-anak yang merupakan korban entah bencana atau konflik itu, dengan pendidikan agama asli mereka misalnya Kristen, Hmm, karena ya para pengurusnya di sana Islam semua iya. gitu. Nah, sama dalam kristenisasi atau yang namanya misi ini seringkali muncul itu yang tadi gua mau bilang, bahwa ada sebuah tendensi untuk melihatnya secara negatif. Mmm, Hanya karena merasa bahwa, "Oh ini saya sudah punya agama, kamu jangan bikin saya, maaf, murtad," gitu. mmm, Nah dan itu somehow terjadi ketika ada orang-orang juga yang menafsirkan kekristenan itu dan merasa bahwa menanggung misi mulia untuk menyelamatkan orang dari, penghukuman atau dari mmm. neraka gitu. Makanya yang tadi aduh maaf kok Bro, yang tadi Mel bilang Iya bro banget kita itu emang. terlepas Saudara ya. Jadi yang tadi Mel bilang tadi, C5, C6 dan Mhm, sebagainya, itu adalah salah satu metode misi
yang kemudian dilakukan oleh kelompok tertentu. Sekali lagi, salah satu metode. Mmm. Jadi interpretasi misi orang-orang tertentu yang kemudian mau untuk, menyebarkan Injil dengan maksud, sekali lagi ya, menyelamatkan orang. Oke. Bukan maksud untuk membuat orang tuh murtad. Memang tidak bisa dipungkiri, bisa jadi ada perasaan bagi kaum beragama tertentu kemudian merasa dimurtadkan. Hmm. Itu konsekuensi logis, gitu kan ya. Tetapi sebenarnya kita harus melihat bahwa ini adalah dua jembatan, ada satu jurang nih yang Mhm mhm. misahin kita, yang akhirnya saling menaruh curiga Mmm. bahwa, "Oh, kamu mau mencelakakan saya dengan membuat saya pindah agama." Oh, iya ya, karena konsepnya tentang keselamatan itu sudah berseberangan gitu ya? Iya. Nah, jadi konsep C5C6 ini adalah konsep di mana mereka sadar bahwa ada resistansi dari kelompok beragama tertentu, oke katakanlah di sini muslim, Mhm. sehingga mereka tuh menyadari bahwa, "Oh kalau gitu gimana sih caranya supaya Injil tetap bisa diberitakan?" Mmm. Oke. Nah, akhirnya ada sebuah pola-pola yang dikembangkan yaitu dengan misalnya, "Oh nggak apa-apa tetap Kristen, tetapi masih tetap bisa sarungan." Mmm. Heeh, jadi tetap masih bisa pecian. Oke, tapi secara secara identitas Kristen Kris atau menyamar jadi Islam? pada pada interpretasi, sekali lagi interpretasi paling ekstrim, tetap seperti muslim. Oh, apakah apakah mereka ditaruh di, institusi-institusi Islam gitu ya? Ditaruh di pesantren Sebenarnya atau dugaan untuk sampai segitunya tuh tidak, karena itu tidak effort-nya segitunya amat, besar banget. banget. Dan coba bayangkan maksudnya maksudnya itu effort-nya sudah besar banget, resikonya kan maksudnya tinggi banget karena Ah, membicarakan betul. isu agama. Sekali lagi, hari ini isu sensitif agama tuh tinggi banget, ya Iya. kan? Tapi sebenarnya kan dulu-dulu nggak sebegitunya banget. Iya iya iya. Nah, makanya itu ada cerita-cerita masa lalu yang mau dibawa ke sini, ke hari ini nih. Oh, supaya untuk kayak melanggengkan kecurigaannya Iya, justru ya? gitu. Nah, kalau Mela tanya, ada nggak yang kayak begitu sekarang? Pertama, gue mau mengatakan bahwa gue cukup mengerti dunia kekristenan, Mhm. cukup mengerti dunia misi. Oke. Apakah yang kayak begitu ada? Menurut gue itu ada perorangan. Oke Kalaupun oke. masih ada. Jadi kayak misi personal? Misi personal. Tapi sebenarnya kalau mau bilang sampai bagaimana banget, gue merasa bahwa itu sudah cerita 2 dekade lalu. Oke oke. Itu sudah cerita dekade lalu, 2 dekade lalu, yang hari ini sebenarnya menurut perspektif gue secara pribadi, orang pandangannya sudah mulai mulai lebih baik kok tentang misi itu sendiri. Mmm. Dan sebenarnya tidak harus kan kemudian kita itu memaksa orang atau istilahnya membuat seakan-akan orang itu pindah agama ke Kristen gitu. Mmm. Karena tidak selalu misi itu begitu juga. Ada juga misalnya di dalam kekristenan misi itu tidak selalu ujung-ujungnya harus kemudian membuat orang percaya Yesus. Tidak Tapi harus. apa ujungnya? Cuman charity aja. Oh, oke. Jadi Mhm. kayak menyebarkan kebaikan aja? Iya, iya. Karena di dalam kekristenan itu kan Tuhan Yesus tuh bilang bahwa kamu tuh telah mengasihi aku, kamu memberi aku makan. Terus kemudian orang-orang tanya, "Kapan kami memberi engkau makan?" "Waktu kamu memberi makan pada orang-orang yang lapar ini." "Kamu Mmm. telah memberi aku pakaian." "Kapan kami kasih pakaian?" "Waktu kamu memberi pakaian kepada aku ketika aku tidak punya pakaian." "Kamu mengunjungi aku dalam penjara." "Loh, kapan engkau masuk penjara?" "Ya waktu orang-orang dalam penjara ini kamu kunjungi." Oh, ya itu indah sekali sebenarnya. Iya, Hmm. jadi sebenarnya sebenarnya gini, sekali lagi, di dalam tiap agama pasti akan ada interpretasi radikal. Iya. Interpretasi yang orang bilang mentok kanan, Mhm. ya kan? Nah, interpretasi mentok kanan itu yang sebenarnya kita lihat. Misalnya yang mungkin dalam kasus orang yang menuduh Mela adalah misionaris, ya itu, interpretasi mentok kanan itu, yang menganggap bahwa, oh ada orang-orang tertentu yang mau memurtadkan kami begitu ya, sebagai sebagai muslim. Mhm. Makanya tadi gue bilang itu interpretasi putus asa. Interpretasi putus asa maksudnya apa? Sorry, maafkan ya, tapi maksud maksud gue adalah maksa maksa banget gitu. Kemudian seakan-akan membuat Mela ini didasarkan pada sebuah kecurigaan masa lalu yang begitu parah, lalu tetap dipelihara seperti api dalam sekam, lalu kemudian seakan-akan disematkan, "Nih Mela begini." Mmm.
Untuk mempelajari Islam secara formal, itu menghabiskan seluruh masa muda aku. Aku nggak kebayang untuk, belajar 2 agama terus membawa misi. Dan ada juga di suatu thumbnail gitu, aku lagi buka YouTube terus homepage-nya di awal, ternyata selain hafal Al-Quran, Kumaila juga hafal Alkitab. Wah wah wah, apalagi ini? Jadi kayaknya, interpolasi dari isu itu tuh meluas, tapi aku sendiri juga tidak bisa membela diri, lagi-lagi karena aku nggak tahu, aku harus membela dirinya dari mana Bagaimana? gitu, Ya. heeh. Jadi, untuk belajar Alkitab itu sebenarnya tidak mudah. Mmm, Dalam budaya hari ini di Indonesia, ada sebagian orang menganggap telah selesai sekolah Alkitab dalam waktu 3 bulan, 6 bulan. oke. Sekolah Alkitab itu, kurikulum dasarnya gimana? Sebenarnya yang terjadi di Indonesia hari ini sudah mulai ditertibkan. Heeh. Yang gua tahu ditertibkan bukan pada dinas, tapi pendidikan agama, ya, dinas agama. Tapi sebenarnya hari ini sekolah-sekolah Alkitab itu semuanya punya kiblat masing-masing. Oh, oke oke. Kalau misalnya sekolah yang gue hadirin itu kiblatnya itu lebih kepada teologi reform yang lebih struktural, lebih jadi masa studi gue aja itu harus 4 tahun setengah masa studi gue. Nah, jadi itu lama sekali karena kita mesti belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, belajarnya banyak, nggak semudah itu, Iya, gitu. repot repot dan lama. Aku juga kan belajar Islam, Arab, aku harus belajar bahasa Arab orang zaman dulu, betul. bukan bahasa Arab modern. Betul. Jadi Arab sekarang kan belum tentu bahkan gua dengar ini Mhm, tolong koreksi, orang Arab sekarang kalau baca Quran belum tentu belum ngerti. tentu paham, Karena memang kan ada bahasanya berkembang. mhm. Sama kayak kita pun belajar bahasa Yunani, Yunani Koine. Yunani Yunani pada teks aslinya Alkitab gitu yang kita pelajari. Itu baru dari segi bahasa, belum pada segi historikanya, belum pada segi biblikanya, eksegesisnya. Eksegesis itu kita mengerti makna teksnya. Mhm. Itu eksegesis. Jadi kita mengeluarkan isi makna teks dari apa yang kita baca di teks. Jadi Alkitab itu pada bagian tertentu tidak bisa kita baca as it is secara literal. Ya. Tetapi harus kita baca, mengerti konteksnya, mengerti makna kata, gramatikanya dan sebagainya. Makanya adalah sulit ya kalau kemudian mengatakan seakan-akan Mela ini Iya, aku misionaris. nggak sepinter itu. Dan aku tidak maksudnya itu kan, lagi-lagi selain, butuh cognitive load yang tinggi dan juga lebar gitu, maksudnya butuh pinter banget dan banyak yang harus dipelajari jadinya lama gitu. Nah, Iya, dari segi waktu iya lama dan mungkin kan teman-teman bisa lihat track ini kayaknya dengar-dengar kan Mela sendiri ngaku nih. Lu sendiri ngaku bahwa lu bisa dicek Humaila Hakimah itu betul, aku bukan tuh nama samaran. iya ini bukan nama samaran. Kumail Hakimah itu nama lahir aku beneran. Jadi, sangat mudah untuk dicek gitu. Iya. Dan memang Mela tidak pernah maksudnya studi lembaga kekristenan dan sebagainya kan. Mhm, So, orang pertama yang, orang orang Kristen serius ini apa sih aku sebutannya, orang Kristen serius yang pernah aku temui pertama itu Ko Andre. serius? Maksudnya tuh, orang yang, yang pastor, Oke. heeh, sebelum-sebelumnya paling kayak di tongkrongan-tongkrongan komunitas hobi dan kita nggak pernah ngomongin agama Ya, gitu. ya, ya. Ya, ya. Ya, jadi dan juga teman-teman juga mesti melihat bahwa apa yang Mela lakukan, yang ini menurut pandangan gue sebagai orang Kristen ya, sama sekali tidak ada unsur Kristen-Kristennya kok. Iya bener, Maksudnya tidak ada unsur untuk kemudian memberitakan tentang Yesus atau let's say Isa begitu ya. mhm, Bukan juga. Jadi memang kan kita gua cukup percaya bahwa Mela paham cukup hatam ya soal apa Quran dan ilmu tafsir. Kelihatan ada bukan cuman tahu hafal doang tapi lebih daripada itu Mela cukup ngerti banyak hal. Jadi kredibilitasnya tidak pada orang Kristen, agen Kristen yang mau mengobok-obok ajaran orang sih, iya nggak iya, gitu, bener gitu. bener. Tapi oh iya, tadi berarti nah kayaknya orang yang menuduh aku misionaris, ini juga kayaknya mereka tidak mengerti misionaris itu Misionaris itu. apa gitu kayaknya ya? Ya mereka paling kebanyakan akan dengar dari cerita orang. Oh Dengar gitu. dari cerita bahwa ada gini gini, sekali lagi ya, ada satu hal yang mungkin gue perlu tambahkan, bahwa dalam kekristenan itu sendiri kan ada berbagai kultur ya, seperti Mhm, misalnya kalau koreksi kalau salah lagi,
Misalnya Islam itu ada Wahabi, Iya ada iya. Salafi, ada apa. Itu kan pendekatan interpretasi. Mmm, Kalau bahkan dalam Islam ada, sorry kalau misalnya salah melabelkannya Islam, Ahmadiyah, oke. ya, lalu kemudian dari antara ini pun ada Sunni, ada Syiah Iya. gitu kan. Nah, kekristenan pun itu punya warna-warna yang berbeda. Hmm, Termasuk salah satunya ajaran-ajaran tertentu misalnya Saksi Yehova. iya. Gua sendiri berpendapat bahwa Saksi Yehova itu bukan Kristen. Mmm, Karena dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, karena arti Kristen itu kan pengikut mmm. Kristus. Tetapi dia tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dia melihat Yesus Kristus itu sebagai ciptaan dan sebagainya. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu ini yang sangat radikal. Jadi mereka itu menyebarkan agama dengan turun ke daerah-daerah. Mmm. Bahkan mereka didoktrinasi bahwa mereka berhutang kepada Tuhan, hutang keselamatan, dan cara cara menebus hutangnya itu adalah dengan cari member baru, Oh, oke gitu. oke. Gitu. Jadi militan gayanya. Gayanya itu turun ke lapangan, ketok pintu orang, dan kemudian menawarkan untuk kemudian, ya itulah, dan itu dipahami. Jadi gue bisa ngerti juga ada satu perasaan tidak senang ya Mmm. dari kaum muslim untuk kok gini banget gitu ya, gitu. Nah, Oh jadi mereka-mereka ini militan menawarkan ke orang-orang, bahkan mereka bukan cuman target muslim, Kristen juga dibegitukan sama mereka. oh, karena, Kristen itu beda sama mereka gitu? Mereka menganggap Kristen itu sesat, Iya iya iya. dan Saksi Yehova ini ya masing-masing berhak mengklaim lah mereka paling benar kan. Tetapi yang gua kritisi bukan, karena gua rasa bukan pada forumnya kita membuktikan mana benar mana salah di forum ini, tapi yang gua kritisi adalah gayanya yang kemudian membuat orang tidak suka. Mmm. Nah, kadang-kadang ada dari mereka itu yang kemudian, di terminal, di tempat umum mereka pasang apa, spanduk, lalu kemudian mereka bagi-bagi brosur gitu, Brosurnya isinya apa? pajakan untuk masuk Saksi Yehova. Oh, oke Dan oke. dan dan kalau menurut gua, Saksi Yehova ini, gua sayangnya Saksi Yehova ini masuk dalam apa, payung Kristen di Mmm. Indonesia. Padahal Kristen sendiri kan tidak menerima itu, Hmm. gitu. Berarti tadi ketika aku bertanya, minta tutorial jadi misionaris dong gitu, sebenarnya tidak ada tutorial terstruktur ya, bisa aja itu misi pribadi dan, caranya Ada, nah kayak misalnya contoh Saksi Yehova ini, mereka mhm. memang mengajarkan orang untuk misi. Dilatih Oh, benar-benar, oke oke. bahkan ada buku pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tanya apa, gimana cara jawabnya, lewatin gimana, cara masuknya gimana gitu. Oh, jadi bermisi itu sudah inheren di dalam, doktrin agamanya gitu ya? Dia dalam praksis agamanya. Mmm. Kalau hari ini secara umum kekristenan yang kita lihat pada dasarnya, gue berani bilang bahwa, kekristenan tidak lagi melihat misi sedangkal itu. Oke. Yang tadi, misi itu kita lihat secara luas. Mmm. Kita melihat bahwa kekristenan itu dipanggil untuk kemudian mewartakan tentang, kebaikan Tuhan, ya, Mhm. tentang Kristus dalam bentuk menjawab kebutuhan orang hari ini. Kebutuhan orang yang ada dalam, penderitaan karena bencana dan sebagainya, itu kan misi-misi Kristen yang masuk. Kalau kita mau bilang bahwa, "Nggak boleh karena kamu Kristen," wah repot itu. Misalnya waktu tsunami Aceh, itu misi Kristen masuk luar biasa banyak. Dan kita nggak bisa bilang misi Kristen masuk untuk mengkristenkan orang Aceh, tidak. Cuman bantu kok, cuman ngebantu, dan gue kenal baik sama orang yang jadi koordinator lapangannya. Kenal baik, dan dia bilang itu masuk luar biasa. Kenapa? Karena dasar humanitas. Misi Kristen pun kalau kita lihat misalnya ya dari, universitas, layanan rumah sakit, itu kan semua didasarkan atas semangat seperti Yesus. Kenapa? Misalnya tahu, cerita perawat hari ini kan namanya suster. Iya. Suster itu dari mana budaya suster? Itu budaya orang Kristen yang merasa bahwa Yesus itu kemana mana menyembuhkan orang, merawat yang sakit, merawat yang lemah. Jadi mulailah pelayanan kesehatan publik. Jadi mulailah ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk merawat orang-orang yang tidak punya rumah, yang sakit. Itu kan gerakan kekristenan. Yang tidak harus ujung-ujungnya adalah, "Ayo masuk Kristen." Kan tidak selalu.
Jadi kalau program gereja ini kan tampaknya, secara manajemen tuh kayak lebih lebih rapih daripada masjid ya? Maksudnya menurut menurut, pantauanku gitu, nggak mantau gereja juga sih, tapi maksudnya aku nggak pernah lihat kayak, orang gereja minta minta sumbangan di jalan atau semacam itu. Jadi, aku berasumsi bahwa gereja tuh punya sistem keuangan yang oke, yang sustainable. Nah, apakah program-program di gereja itu memang kebanyakan punya program tahunan humanity gitu untuk kemanusiaan atau sosial Ya, gitu? umumnya begitu. Umumnya gereja itu akan punya pos budget untuk diakonia namanya, pelayanan sosial. Mmm, Nah, biasanya pelayanan sosial itu disertain sama misi gitu, mmm, dianggap misi. Jadi itu adalah bentuk, kontribusi gereja kepada lingkungan, kepada dunia, mmm. kepada orang-orang yang sedang kesusahan, kepada orang-orang yang lagi butuh bantuan gitu. Jadi memang gereja selalu punya punya pos itu, selalu punya alokasi itu. Tapi kalau misalnya ada gereja yang menyediakan, ini, gratis takjil atau gratis makan makanan buka puasa, itu, ini enggak, misi bukan? Maksudnya, itu kristenisasi bukan? Enggak dong, sama sekali. Boleh bilang kristenisasi kalau bagi takjil kemudian syaratnya masuk Kristen. Syarat masuk Kristen apa sih? Susahnya gini ya, banyak orang itu kemudian, menjadikan jadi gini, oke, gue berusaha untuk ngomong, apa adanya tapi tetap ini. Jadi gini, ada orang tertentu atau kelompok tertentu yang sama ya, dalam seluruh agama itu menafsirkannya dangkal. Jadi ada orang-orang tertentu tuh yang menafsirkannya dangkal bahwa seakan-akan, "Oh ini kita mau mengkristenkan orang." Gimana caranya? Ya misalnya ada satu momen tuh, ada satu kali lomba lari. Mhm. Ini don't try this at home, ini lucu banget. Lomba lari, lalu kemudian ada panitia-panitianya tuh di garis finish mereka semprotin air. Ceritanya air Ceritanya bagi mereka ini dibaptis. oke. Ini bercanda atau beneran? Beneran. Mohon maaf kalau misalnya ada yang merasa bagian dari kelompok tersebut, ya mohon maaf. Tapi kan Gimana itu event event lari lomba lari, gitu. kalau kalah disemprot? Apa Bukan, jadi yang lewat garis finish disemprotin, oh, jadi kayaknya kalau kena air itu jadi orang dibaptis. Kristen gitu. Iya. Maksudnya nggak perlu jadi orang Kristen untuk kemudian, kita melihat ini aneh. Iya iya. Bahkan non-Kristen pun lihat, "Kok gitu sih? Masa cuma karena disemprot air jadi Kristen?" Kan enggak. Nah, jadi ada sebagian orang tertentu memang tuh pengajarannya nyeleneh, Mmm, dan bagi mereka itu sayangnya yang kayak begini-begini dianggap sebagai proof atau bukti bahwa, "Tuh kan, orang Kristen penginjilan aneh. kristenisasi kan," gitu kan. Ya gimana kok Andre, ada orang Kristen yang aneh nih. Emang, pada kenyataannya dimanapun itu kan bakal ada kan gitu dan, buat gue sih maksudnya gini, itu yang jadi beban gue juga, bahwa gue merasa bahwa, janganlah jadikan kekristenan tuh begitu gitu. Karena mengikut Yesus itu bukan bicara soal kamu dibaptis atau tidak, mengikut Yesus itu bukan juga bicara soal kamu ganti agama gitu Mmm, ya. Meskipun kalau menurut gue ya memang kalau mau mengikut Yesus ya dalam hal ini engkau harus mengatakan, "Aku Kristen," gitu, "Aku oh pengikut Yesus." caranya gitu? Bukan cara, tapi poinnya itu adalah kita percaya dalam kekristenan itu ada yang namanya lahir baru. Mmm, Lahir baru itu adalah sebuah istilah yang disematkan kepada orang yang kemudian dalam teologisnya nih ya, mhm dikuburkan bersama dengan Yesus mhm, dan dibangkitkan bersama Yesus. mmm, Dikuburkan itu apa? Kan peristiwa kematian Yesus mhm dan peristiwa kebangkitan Yesus. Paulus membuat atau membuat, peristiwa itu punya makna rohani. Kita mhm mati bagi dosa mhm dan kita bangkit dalam hidup yang baru. mhm. Jadi, hidup baru itu pertobatan. Oh, oke oke. Heeh, pertobatan dan kita orang Kristen percaya bahwa pertobatan itu tidak akan mampu kita hidupi tanpa Yesus. Mmm, Lu boleh tobat, tobat, tapi lu tobat itu bisa jadi cuma di kulit luar, kulit mmm, luar. Gua tobat gua tobat untuk misalnya apa, gua tobat misalnya nonton porno misalnya, mmm, gua tobat selingkuh misalnya, mmm, tapi di belakang masih suka pikiran jorok, oke. di belakang masih berpikir, "Kalau gini dosa nggak ya? Kalau gini dosa nggak ya?"
tapi bolehlah gitu. Itu artinya lu belum tobat. Karena itu bukan pertobatan. Pertobatan itu dari dalam, bukan dari luar. Nah, pertobatan ini jangan disamakan seperti orang yang kemudian hidupnya yang tadinya rusak banget jadi agamis. Iya. Itu bukan pertobatan bagi orang Kristen. Mmm. Pertobatan itu bukan diukur dari hal yang kelihatan di luar, tapi terjadi dari dalam. Dan terjadi dari Dan dalam sampai itu, pada level pikiran gitu. betul. Terjadi dari dalam itu adalah ketika saya memutuskan ikut Yesus. Mmm. Jadi ketika pikiran, apakah orang Kristen masih bisa pikiran kotor? Masih. Tapi Mmm. ketika dia pikiran kotor, dia tidak nyaman. Salah nih, Mmm. ini nggak benar. Gue mesti mengikut Yesus. Gue mesti itu pertobatan. Nah, jadi menjadi Kristen, gue percaya itu adalah keputusan pribadi seseorang untuk mengikut Tuhan Yesus. Mmm. Dan itu sifatnya itu terjadi dari dalam. Jadi bukan pada disemprotin air baptis. Tapi kalau misalnya, aku deh, Heeh. "Kok aku pengen masuk Kristen?" gitu. Hmm. Gimana caranya? Misal aku nanya. Kalau gue, Ah, beberapa orang sudah tanya gue begitu, heeh. gue bilang jangan Kenapa cepet-cepet, jangan? Oh, jangan jangan cepet-cepet, cepet-cepet. belajar dulu. Karena gue punya sebuah Tapi keyakinan, sebenarnya nggak belajar dulu juga nggak apa-apa ya? sebaiknya jangan. Tapi kok Anda tidak menyarankan gitu? Iya, karena menurut gue, maksudnya gini, resiko untuk mengikut Yesus itu besar resikonya. Resikonya adalah kalau kamu berasal dari agama lain, Oke. kamu akan ngalamin konsekuensi berat. Mhm. Dan Oh, beda kan sama nggak baik tuh. benar-benar beda kalau, kasusnya sama kalau dari Kristen ke Islam jadi selebriti. Saya tidak tahu, ya saya tidak komen ya. Konsekuensinya berat. Mmm. Nah, kalau misalnya kamu tidak siap menanggung konsekuensi yang berat itu, mending jangan. Mmm. Bahkan Yesus tidak pernah maksa orang mengikuti dia. Satu kali ada seorang kaya yang datang kepada dia lalu bilang, "Guru, apa yang mesti kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus bilang, "Lakukan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mentransaksi dusta." Lalu kemudian dia mengatakan, "Semua sudah, Mmm. gue udah lakuin tah." Gitu. Karena itu pada umumnya guru-guru Taurat mengajarkan begitu. Tapi Yesus bilang, ada satu yang kurang. Apa itu? Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Oke. Radikal banget ya. Iya. Maksudnya kita dengernya tuh kayak, ih radikal banget. Artinya mengikut Yesus bukan soal jual harta, bukan. Tapi maksudnya Yesus bilang, keseluruhan hatimu harus ikut aku. Nah, lalu kemudian firman Tuhan mengatakan orang ini pergi meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Atau dengan kata lain, karena dia masih suka cinta. Dia masih cinta akan uang. Cinta akan, mungkin kalau kids zaman now, masih suka hedon. Gitu. Nah, Yesus bilang, ya sudah, dia memandang orang itu dengan kasih. Artinya apa? Mengikut Yesus itu bukan sebuah, dalam tanda kutip, lu ikut nggak? Kalau nggak, lu neraka lu. Gue nggak memandangnya begitu. Tapi itu adalah sebuah pilihan. Kamu mau ikut jalan yang benar dengan menyangkal diri, menyangkal dosa, atau kamu mau mengikuti apa yang jadi suka-suka kamu gitu. Gitu ya. Jadi itu butuh sebuah komitmen kuat banget tuh, Mel. Mhm. Kalau komitmennya nggak siap kuat, nggak apa-apa, nggak usah. Oh. Sama ini kok, suka ada komentar yang aku nggak terlalu ngerti ketika ada komentar yang bilang gini, "Kumaila kamu salah, Kristen itu agama, Kristen itu bukan agama, Kristen itu pengikut Kristus," gitu. Ya itu. Jadi gini, gue percaya bahwa istilah agama mungkin harus perlu diakui meskipun kata agama itu dari Sanskerta agama, tidak kacau, tapi sebenarnya muatan Islamik itu kuat sekali dalam kata agama itu. Mmm. Koreksi kalau salah. Mmm. Jadi definisi tentang din, agama, din itu kan definisinya Islam. Tidak Mmm. ada agama yang lain atau tidak ada din yang lain, begitu? Oke, oke, Begitu ya, iya, di iya. sisi Allah selain Islam. Betul begitu nggak? Iya, iya. Kurang lebih ya. Iya. Nah, kekristenan tidak menstruktur menjadi agama dalam definisi itu. Mmm. Kekristenan yang asali itu adalah ketika orang memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Mmm. Dan kumpulan orang-orang itu yang kemudian kita kenal sebagai gereja. Oh, oke, oke, oke. Gereja yang melembaga, yang menginstitusi, yang punya doktrin atau pengajaran-pengajaran yang mereka jadikan sebuah penekanan. Mmm. Tapi sebenarnya yang mempersatukan semua gereja itu adalah Kristus itu sendiri. Mmm. Makanya orang-orang yang kayak gue itu adalah orang-orang yang mencoba untuk kembali kepada apa yang esensi. Karena seringkali dalam gereja pun kadang-kadang ada pertentangan gitu loh, Mel. Ada yang berselisih paham gara-gara
faktor kultur misalnya. Soal musik Iya misalnya, iya. pernah dengar atau enggak? Musik yang satu yang satu musiknya tenang, yang satu lebih rame. Mmm, Nah, begitu kadang-kadang bertengkar karena hal-hal yang menurut gue sih tidak esensi. gitu. Jadi guys, Yes. yang kupelajari hari ini tutorial menjadi misionaris, teman-teman yang mau masuk Kristen, tahan dulu, belajar dulu gitu ya. Ceritanya, hasil belajar tutorial jadi misionaris. Tapi, Sorry, tapi omongan gue ini bisa jadi nanti ada orang Kristen nggak suka kan? di Karena kan gini, di mana-mana agama tuh ada orang yang nggak boleh dong, kita mesti lebih banyak dong, cepet-cepetan kumpul member lebih banyak. oh, iya Iya iya, nggak sih? kayak iya benar, Iya kayak kan kayak perekrutan kayak member. agama gue jadi benar kalau membernya jadi banyak. Mhm. Padahal agama Anda benar atau tidak itu tidak tergantung pada member Anda banyak atau tidak. Bener. Jadi gimana? Ya udah aku ganti pesan, "Ayo berbondong-bondong." Enggak bercanda. Jadi maksudnya nanti ada orang pasti bilang, "Ah, kok aduh." Enggak, gue sangat yakin bahwa maksudnya bahkan even lu nggak perlu gue ada orang yang setuju bahwa di KTP nggak perlu tuh ada kolom agama-agamaan. Ih, kenapa? Karena gue merasa bahwa itu adalah hal yang personal ya. Nggak perlu kemudian menjadi atau mengidentifikasi orang seakan-akan terkelompok-kelompok atas agama-agama itu sendiri gitu loh. Mmm, Gue rasa kekristenan itu punya artikulasi, menurut gue ya, artikulasi yang baik untuk kemudian tidak perlu untuk memaksakan orang untuk jadi Kristen. mmm, Karena that's not the purpose. Purpose-nya itu adalah bagaimana membuat ajaran dari Kristus Yesus itu menjadi sesuatu yang real di dunia, bermanfaat bagi orang, membuat orang kemudian yang kita percaya adalah supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. mmm, Jadi responnya bukan kita paksa orang memuliakan Bapa di sorga, iya, tapi membuat orang tuh dengan kesadarannya sendiri, iya ya, ada hal yang baik, mmm. ada hal yang indah, dan mereka bisa melihat Bapa di sorga. Gitu sih. Berarti ini, oh ya kan sebelumnya aku ngasih thumbnail ini nih, Kumaila ternyata misionaris, terus di thumbnail-nya ada kayak perempuan-perempuan Heeh. berkerudung putih, baris-baris kerudung putih panjang, terus ada yang dibulatin merah gitu. Itu, pendidikan misionaris tuh kayak gitu? Enggak, sama sekali enggak. Itu mah cuman crop crop kalau dugaan gue ya, gue belum lihat lebih teliti, tapi dugaan gue secara baju atau busana itu adalah suster-suster, jadi mereka dari Katolik ya, yang Mhm, kemudian mereka itu mungkin kalau tahu Mother Teresa, mhm. bajunya mirip tuh. Jadi Oh, mereka itu ada kan di dalam kultur budaya Kristen Katolik itu ada orang-orang yang mengkhususkan diri jadi biarawati. mhm, Perempuan, karena biarawati perempuan. Perempuan yang kemudian mengkhususkan diri, menyucikan diri untuk melayani Tuhan, dan mereka menjadi suster, biarawati, ya bajunya kayak gitu. mmm, Gitu. Kalau mau ngomong mereka misionaris, nah sekarang pertanyaan kita gini lagi, Mother Teresa nih di India, dia mengkristenkan orang-orang yang sakit itu nggak? Anak-anak kecil itu dikristenkan nggak? Enggak mmm. kan? Enggak. Tapi kalau di kultur Katolik juga ada, misi? Ada. Oh, Tapi gereja makin ke belakang, menurut gua makin dewasa. oke. Makin dewasa untuk melihat bahwa ini bukan soal banyak-banyakan cari pendukung. Mhm, Nah, kalau menurut gua sih itu mentalitas inferior ya. iya. Maaf kan kalau 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 nggak enak didengarnya, tapi mentalitas inferior Mentalitas, preman juga teropresi, bisa jadi. preman ya. Harus banyak pengikutnya. Jadi mentalitas teropresi itu adalah kayak seakan-akan butuh banget untuk kemudian diakui Mhm. dengan banyak-banyakan member. Gitu, dan iya sayang aja sih, maksudnya kalau orang hari ini beragama masih kayak gitu, menurut gue itu tidak elok. Mental pelajar tawuran. Dan sayangnya sekarang itu orang sekarang begini nih Mel, jadi Mmm, kalau kalau lu kasih gue masukan, mhm. lu lu nggak sepakat sama gue berarti lu musuh gue nih, gitu. Iya, padahal kan nggak harus gitu ya? Iya, kan berteman misalnya misalnya kalau teman kita misalnya punya pacar, pacarnya misalnya berandalan, kita Mhm, bilang, "Lu bener lu mau sama" kan bukan berarti kita benci teman kita, tapi kita justru mau yang baik. mhm. Kita misalnya ingetin, "Lu bisa lihat nggak sih yang kayak gini?"
Iya, betul. Terima kasih Ko Andre sudah Terima kasih. menjelaskan banyak hal untukku yang tidak tidak punya khazanah, tidak punya wawasan kekristenan hampir sama sekali ini. Justru ini baik karena kita bisa saling belajar, gitu. Jadi kita bisa saling tukar info, ada hal-hal yang sebenarnya gue juga belajar dari Forbidden Question, Terima kasih to be banyak Ko honest. Andre. Dan thank you Mela udah berani come out dengan berbagai macam kekritisanmu. Makasih banyak juga teman-teman yang udah nonton sampai selesai, sampai ketemu lagi.